Sebentar ya. Kita nunggu narasumbernya dulu. Nanti kalau misalnya kita udah narasumbernya sudah on, kita bisa. Ini udah on nih, Dokter Feni. Jadi ini kan visi misi FKUMM ini eh, tentang jadi kalau visinya untuk FKUMM adalah pada tahun 2026 UMM akan menjadi FK yang terkemuka di tingkat nasional berbasis IPTEX dan menghasilkan lulusan yang profesional dan Islami. Nah, di sini ada misi-misinya yang akan bagaimana cara kita mencapai visinya. Misinya adalah salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan yang profesional dalam pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam. Ada misi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian di bidang tadi kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam dan ada juga misi tentang pengabdian di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, karena di sini ada yang bahasnya menarik nih ya, baru ya, mengenai kedokteran industri. Nah, jadi kali ini narasumbernya kita adalah Dr. Feni Tunjung Sari, Magister Kesehatan. Ini alumni FKUMM 2004 ya, kakak tingkat saya. Jadi saya dari 2001, 2011. Nah, ini Dr. Feni ini dari 2004. Beliau ini adalah dokter di perusahaan Eka Mas Fortuna sejak tahun 2018 gitu, Dok. Dan sampai saat ini juga masih mengampu blok kedokteran Halo, industri dan lingkungan. Ya, Assalamualaikum Dokter Feni. ya, Waalaikumsalam Dokter Dinda. Wah, bentar dok. Nah, jadi ini Dokter Feni sehat-sehat dok. Apa kabar? Jadi Alhamdulillah ini kan karena sehat-sehat. pandemi, Begitulah bincang alumninya jadi lewat virtual gini ya dok. nggak apa-apa, saya malah Oh lebih gitu dok. suka Siap. Jadi di sambil ngobrol. Jadi ini mau langsung dimulai mungkin ya dok. Mungkin kita mau bincang-bincang kenalan dulu nih kan. Kayak tadi judulnya adalah mau kenalan sama kedokteran industri. Jadi kedokteran industri itu apa sih dok? Ya, kedokteran industri itu adalah istilah yang ada di FKUMM ya. Sebenarnya kalau industri, kalau secara umum sih sebenarnya kalau di luar itu ada pendidikan okupasi gitu kan, occupational health gitu. Terus kemudian ada hubungannya dengan kesehatan kerja juga dan sebagainya. Di sini kita di FKUMN memberi nama itu Fakultas Kedokteran Kedokteran Industri gitu ya. Nah ini sebenarnya kedokteran industri itu pun juga sebenarnya sudah ada sebelum saya masuk di situ, sebelum saya bergabung. Jadi saya bergabung itu tahun 2012 dan saya mulai membantu mengampu di sana tahun 2014 atau 16 gitu ya. Jadi sebenarnya di sana tuh sudah ada pengampu. Yang pertama ada dokter Febri, terus kemudian ada dokter Ubayat. Dokter Ubayat itu yang memang memiliki gelar secara khusus ya, beliau sekolahnya di Filipina yaitu Magister Occupational Health gitu ya. Kalau saya sebenarnya rumpun rumpun pendidikan saya sebenarnya magister kesehatan di bidang kedokteran keluarga, tetapi karena menjadi satu gitu ya, kedokteran keluarga, industri dan keluarga, jadinya saya juga mengampu di kedokteran industri gitu ya. Karena berkecimpung di dunia itu akhirnya mau nggak mau kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan industri, kita pun juga terjun turun tangan otomatis ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran industri pun kita juga harus tahu. Jadi kedokteran industri itu sebenarnya kalau kita tahu adalah yang berhubungan apa ya? Kita sebagai seorang dokter itu dibekali ya selain ilmu kedokteran secara umum yang ada di SKDI ya, kita juga punya ilmu lokal apa mulok muatan lokal yang menjadi ciri khas dari FKUMN yaitu kedokteran industri. Di sini di sini kedokteran industri itu kita diajari tentang
bagaimana saat kita menjadi seorang dokter nantinya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik gitu ya. Jadi peran kita bukan sebagai kalau di sana kan ada ya di sebuah pabrik kalau dia sudah lolos ya SMK 3 terus kemudian punya ISO dan lain sebagainya itu mereka sudah pasti punya tim K3 sendiri gitu ya. Nah di sini sebagai seorang dokter di sana kita sebagai yang apa ya sebagai petugas. Ya, maaf dokter, dokter Feni. Ini ada masukan katanya suaranya kurang jelas, Dok. Nah, suara saya lembut sekali ya. Ya, sepertinya begitu, Dok. Ya, Dok. Bisa mungkin dilanjutkan, Dok. Jadi intinya adalah sebagai seorang kedokteran sudah jelas belum? Ya, Itu sudah baik. jelas, Dok. Nah, jadi di sini pokoknya pada intinya adalah kedokteran industri itu adalah mencari tentang seluk-beluk atau kondisi yang ada di sebuah pabrik atau perusahaan. Jadi kita sebagai seorang dokter, bagaimana kita itu memberi masukan misalnya kepada pabrik ya, manajemen pabrik, direkturnya pabrik, agar pabrik itu eh, memanusiakan pegawainya, gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi eh, banyak kan ya bahan-bahan pabrik, terus kemudian sistem kerja di pabrik atau di sebuah perusahaan yang semuanya pasti berhubungan dengan pekerja di sana. Nah, di sini sebagai seorang dokter adalah sebagai sebuah peluang ya, karena eh, dokter perusahaan atau menjadi dokter perusahaan itu masih belum banyak atau belum menjadi favorit mungkin ya. Ya mungkin karena tidak tahu, saya ini mau jadi dokter di industri itu apa kerjaan saya gitu kan. Nah di Ya, sini dirangkum jadi menjadi sebuah kurikulum di FKUMM agar nantinya gitu ya, selain nanti waktu lulus itu ya, kalau misalnya eee, tidak melulu hanya menjadi seorang dokter umum saja, misalnya praktek di rumah, atau mungkin lanjut, melakukan apa, sekolah lagi jadi spesialis dan sebagainya. Di sini punya alternatif yang lain, jadi sebagai seorang dokter perusahaan gitu ya. Dan, ya, eee, sebenarnya, menjadi seorang dokter perusahaan itu, begini, jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya sudah sejak lama nih dituntut sama, Disnaker gitu ya, Dinas Kesehatan Dinas ketenaga kerjaan. Dinas Ketenagakerjaan agar setiap perusahaan yang memiliki pegawai di atas 50 orang misalnya ya, atau ratusan, itu diwajibkan harus mempunyai dokter perusahaan gitu. Nah, mungkin karena dulu undang-undang sudah ada, tetapi kan perusahaan banyak melanggar gitu ya. Ya, Akhirnya jarang perusahaan-perusahaan itu memakai. Tetapi sejak perubahan pemerintahan, terus kemudian apa ya, undang-undang itu ditertibkan lagi, jadi akhirnya perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai banyak mencari dokter-dokter yang mau menjadi dokter perusahaan, apalagi yang sudah punya sertifikat Hiperkes gitu. Jadi nanti tugasnya sebagai seorang dokter di industri atau dokter di perusahaan itu adalah menjadi eh, apa ya? Menjadi penasehat, penasehat di bidang kesehatan. Jadi misalnya kalau ada sebuah kasus nih, wah ini kok sering sekali nih pegawainya kok sering sekali minta izin, alasannya capek dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai seorang dokter di sebuah perusahaan harus mencari tahu kenapa. Mungkin ada penyakit akibat kerja di sana gitu ya. Atau mungkin hmm, ada kondisi atau sesuatu yang membuat pasien ini atau pekerja ini menjadi depresi, membuat pasien ini menjadi stres, itu namanya stres akibat kerja. Nah, itulah sebagai seorang dokter, apalagi dokter perusahaan, fungsinya ada di situ. Jadi dan juga untuk menentukan uh, kira-kira berapa jam pekerja ini wajib memasuki shift karena ditentukan juga resiko pekerja bisa seperti itu.
Jadi semua yang menyangkut produksi ya di sebuah perusahaan, sebenarnya dokter pun juga ikut serta menjadi penasehat di sana. Jadi dokter di perusahaan itu tidak melulu datang terus diem, kalau ada pasien datang kita periksa tidak, tapi sebenarnya sebagai seorang dokter di sebuah perusahaan nih, menurut pengalaman saya ya, jadi ikut dalam hal promosi kesehatan yang diperlukan apa nih untuk pekerja-pekerja di sana. Terus kemudian general check up berkala gitu kan. Terus kemudian pemeriksaan general check up untuk pekerja-pekerja baru dan sebagainya. Itu fungsinya sebagai perusahaan, sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau, kalau dibilang sibuk ya nggak terlalu karena pasti kerjaannya terstruktur semuanya. Pasti sudah Iya. terjadwal gitu ya. Jadi job desk-nya adalah sebagai penasehat di suatu perusahaan tentang di bidang kesehatan gitu ya dok berarti? Ya, jadi kita pokoknya di bidang kesehatannya. Jadi penentukan pekerjaan seseorang, apakah orang ini masih tetap bisa lanjut di bidangnya, terus kemudian menentukan apakah dia masih layak untuk bekerja atau tidak layak bekerja, fit atau unfit biasanya tulisannya seperti itu. Tapi kita tidak Ya. layak atau kita tidak berhak memutuskan dia harus diberhentikan atau tidak. Nah, jadi bukan kita yang memutuskan tetap HRD-nya. Yes, yes.